Shin Tae-yong bikin semua takjub dan bangga. Momen mengejutkan sang mantan pelatih yang membakar semangat Garuda Muda jelang duel kontra Filipina malam ini. Kata STY, malam ini kita hidupkan kembali semangat berjuang bersama Garuda Muda. Hari ini, esok, dan seterusnya tanamkan kegigihan perjuangan. Meskipun kita disudutkan dari segala arah, tetaplah bersinar untuk kebaikan ini. Garrett McPherson berkoar jelang duel panas SEA Games 2025 tantang Indonesia, tapi diam-diam akui ada rasa takut yang dipendam. Jujur saja, kami beruntung menghadapi Indonesia di pertandingan kedua. Kemenangan atas Myanmar memberi pemain kami modal kepercayaan diri yang sangat penting. Tanpa itu menghadapi Indonesia akan terasa jauh lebih menakutkan, ujarnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong bikin semua takjub dan bangga. Momen mengejutkan sang mantan pelatih yang membakar semangat Garuda Muda jelang duel kontra Filipina malam ini. Kata STY, malam ini kita hidupkan kembali semangat berjuang bersama Garuda Muda. Hari ini, esok, dan seterusnya tanamkan kegigihan perjuangan. Meskipun kita disudutkan dari segala arah, tetaplah bersinar untuk kebaikan ini. Menjelang pertandingan penting antara Timnas Indonesia U23 dan Filipina pada gelaran SEA Games 2025, atmosfer sepak bola nasional kembali dipenuhi euforia. Namun di tengah hiruk-pikuk persiapan laga krusial ini, publik Indonesia dikejutkan oleh sosok yang tak pernah benar-benar pergi dari hati para pecinta sepak bola tanah air, Shin Tae-yong. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu tiba-tiba melakukan tindakan yang membuat banyak orang takjub, terharu, dan kembali mengingat masa-masa kejayaannya bersama Garuda. Dalam sebuah video yang diunggah di akun fans internasional, Shin Tae-yong tampak berdiri di sebuah lapangan latihan Jakarta Selatan. Di belakangnya terlihat bendera Indonesia terpasang di sisi kanan, berkibar seolah ikut memberi hormat. Dengan suara mantap namun penuh kehangatan, STY berkata, "Indonesia selalu menjadi keluarga saya. Hari ini saya ingin kalian semua mengobarkan semangat untuk Garuda Muda. Berjuanglah dengan hati dan saya akan selalu mendukung dari jauh." Momen itu langsung viral. Media lokal dan internasional ikut mengangkatnya, sementara para pendukung Indonesia membanjiri kolom komentar dengan rasa bangga dan haru. Meski tidak lagi duduk di bangku pelatih, Shin Tae-yong menunjukkan bahwa hatinya masih terikat kuat dengan tim merah putih. Komitmennya untuk Indonesia tidak pernah benar-benar padam. Dan dukungannya menjelang laga melawan Filipina membuat masyarakat merasa bahwa Garuda Muda mendapat restu tambahan dari sosok yang pernah membawa Indonesia melesat ke era baru. Sementara itu, di berbagai kota besar di Indonesia, suasana semangat jelang pertandingan semakin terasa. Banyak lokasi nobar dipenuhi dengan bendera, spanduk, dan nyanyian dukungan. Saya sendiri akan ikut nobar hari ini bersama ratusan bahkan mungkin ribuan supporter lain yang ingin menyaksikan bagaimana Garuda Muda bertarung demi lambang di dada. Nobar bukan sekadar menonton, ini adalah wujud kebersamaan, solidaritas, dan cinta kepada tanah air yang tumpah dalam sorakan dan tepuk tangan. Di tengah semua sorotan, satu nama lain juga mendapat dukungan luar biasa, Coach Indra Syafri. Pelatih yang dikenal tegas namun berhati lembut itu saat ini memimpin generasi muda Indonesia yang syarat potensi. Sosoknya kembali dipercaya untuk membentuk mental serta karakter para pemain muda yang membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Publik percaya kepada Indra Syafri bukan tanpa alasan. Ia adalah pelatih yang tidak hanya disiplin dan keras dalam membentuk etos kerja pemain, tetapi juga mampu memberi kehangatan seperti seorang ayah ketika mereka menghadapi tekanan. Disiplin keras, jangan kendor, coach.
Tapi peluk mereka juga ketika lelah, tulis salah satu komentar supporter yang viral di media sosial. Komentar itu mencerminkan apa yang diharapkan banyak orang, kombinasi ketegasan dan kehangatan yang membuat pemain merasa terlindungi sekaligus tertantang. Indra Syafri dikenal sebagai pelatih yang mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari anak-anak muda. Ia percaya bahwa fondasi sepak bola bukan hanya soal taktik dan teknik, tetapi juga tentang karakter. Di bawah kepemimpinannya, para pemain diajarkan untuk tidak hanya menang, tetapi juga berjuang dengan bermartabat, menghormati lawan, dan menjaga diri sebagai contoh generasi muda Indonesia. Pertandingan melawan Filipina hari ini dipandang sebagai salah satu penentu langkah Indonesia di fase grup. Filipina bukan lawan yang bisa diremehkan, terlebih setelah mereka mendapatkan kemenangan penting di laga sebelumnya. Mereka datang dengan mental tinggi dan keberanian besar untuk membuat kejutan. Namun Indonesia memiliki sesuatu yang lebih kuat, dukungan dari 280 juta rakyat, dan semangat juang yang tak pernah padam. Shin Tae-yong yang kembali memberi dukungan secara mengejutkan menjadi energi tambahan. Kehadirannya secara simbolis seolah memberi pesan bahwa generasi pelatih dan pemain Indonesia terhubung oleh benang merah yang sama, kecintaan kepada sepak bola dan kebanggaan pada Garuda. Untuk Coach Indra Syafri, saya dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia ingin menyampaikan satu pesan, kami mendukungmu sepenuhnya. Kami percaya bahwa kamu mampu membimbing Garuda Muda dengan jalan terbaik. Jangan pernah ragu untuk tegas. Jangan pernah ragu untuk mengeraskan latihan. Tetapi jangan lupa, para pemain muda itu butuh sosok seperti dirimu untuk memeluk mereka ketika tekanan melanda. Dalam tanganmu mereka tumbuh bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai pejuang sejati. Apapun hasil pertandingan malam ini, kami akan tetap mendukungmu, Coach. Kami akan tetap bangga kepada para pemain muda yang melangkah ke lapangan dengan membawa mimpi besar seluruh bangsa. Karena loyalitas bukan hanya saat menang, justru saat badai datang, kita harus berdiri paling kokoh. Dan kepada Garuda Muda, terbanglah tinggi. Tunjukkan bahwa kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat yang meneriakan nama Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Malam ini adalah malam kita, malam persatuan, malam di mana semangat 280 juta jiwa menyatu. Mari kobarkan semangat itu untuk Indonesia, untuk Garuda, untuk mimpi kita semua. Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that. Gareth McPherson berkoar jelang duel panas SEA Games 2025 tantang Indonesia, tapi diam-diam akui ada rasa takut yang dipendam. Jujur saja, kami beruntung menghadapi Indonesia di pertandingan kedua. Kemenangan atas Myanmar memberi pemain kami modal kepercayaan diri yang sangat penting. Tanpa itu menghadapi Indonesia akan terasa jauh lebih menakutkan, ujarnya. Pelatih timnas Filipina U23, Gareth McPherson, kembali mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara menjelang laga penting melawan Indonesia di ajang SEA Games 2025. Dalam konferensi pers yang digelar pada sesi latihan resmi, McPherson tampil sangat percaya diri, bahkan cenderung provokatif. Ia menyebut bahwa setelah menumbangkan Myanmar, target berikutnya adalah menjadikan Indonesia sebagai korban kedua. Ucapan tersebut sontak menyebar cepat di media sosial, memicu beragam reaksi dari supporter Indonesia. Banyak yang menganggap McPherson sedang bermain pesuar, mencoba menggoyahkan mental para pemain Garuda Muda. Tidak sedikit pula yang menilai pernyataan itu hanya bentuk kepercayaan diri berlebihan setelah satu kemenangan. Namun di balik lantangnya suara McPherson saat berada di depan kamera, rupanya tersimpan sisi yang justru tidak pernah ia ucapkan secara publik. Dalam sebuah rekaman wawancara internal yang beredar di media lokal Filipina, McPherson mengaku bahwa ia merasa bersyukur timnya tidak langsung bertemu Indonesia di laga pembuka.
Menurutnya, jika Filipina harus menghadapi Indonesia ketika kondisi mental pemain masih belum stabil, hasilnya bisa jadi jauh berbeda. Jujur saja, kami beruntung menghadapi Indonesia di pertandingan kedua. Kemenangan atas Myanmar memberi pemain kami modal kepercayaan diri yang sangat penting. Tanpa itu menghadapi Indonesia akan terasa jauh lebih menakutkan, ujarnya. Person secara terbuka mengakui kualitas Indonesia. Dalam percakapan internal itu, ia menyebut Indonesia sebagai salah satu tim dengan talenta muda terbaik di Asia Tenggara. Menurutnya, Indonesia memiliki kecepatan, kreativitas, dan agresivitas yang sulit ditandingi. Kami semua tahu Indonesia punya banyak pemain muda yang luar biasa. Mereka cepat, mereka berani, dan mereka bermain dengan intensitas tinggi. Jika harus jujur, tim saya sedikit keder saat pertama kali mempelajari permainan mereka, katanya. Pengakuan itu tentu sangat berbeda dengan sikapnya di konferensi pers, di mana ia justru tampil penuh percaya diri. Namun bagi yang mengenal Person, gaya seperti itu bukan hal baru. Ia dikenal sebagai pelatih yang suka memainkan perang psikologis. Baginya, membangun kepercayaan diri pemain sama pentingnya dengan mengatur strategi. Dan menyerang mental lawan merupakan bagian dari taktiknya untuk membentuk atmosfer pertandingan sesuai yang ia inginkan. Meski begitu, perubahan besar terlihat pada tim Filipina setelah kemenangan mereka atas Myanmar. Kemenangan tersebut tampaknya menjadi titik balik mental skuad muda Filipina. Jika sebelum turnamen mereka lebih sering diragukan banyak pihak, kini mereka datang dengan motivasi baru. Person bahkan menyebut bahwa para pemainnya kini tampil seperti singa lapar yang ingin terus memangsa lawan berikutnya. Kemenangan itu mengubah semuanya. Saya melihat mereka mulai percaya bahwa mereka bisa bersaing dengan tim besar. Energi itu nyata, ujarnya. Namun Indonesia bukanlah lawan sembarangan. Skuad Garuda Muda datang ke SEA Games dengan reputasi kuat, talenta melimpah, dan ekspektasi besar dari para pendukung. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki kolektivitas tim yang stabil, transisi cepat, serta lini serang yang dikenal berbahaya. Kekuatan inilah yang sebenarnya membuat Person cukup berhati-hati meski ia tak menunjukkannya di depan publik. Pertandingan melawan Indonesia malam nanti pun diprediksi menjadi salah satu duel paling panas di fase grup. Banyak pengamat menilai laga ini akan menjadi adu taktik antara dua pelatih dengan pendekatan berbeda. Indonesia yang kuat secara teknis dan taktis akan berhadapan dengan Filipina yang datang dengan mental tinggi dan keberanian untuk menyerang. Dengan atmosfer stadion yang dipastikan penuh, tensi pertandingan bisa meningkat sejak menit pertama. Selain itu, laga ini juga akan menjadi ujian besar bagi kedua tim dalam hal konsistensi. Indonesia akan mencoba membuktikan bahwa mereka memang layak menjadi kandidat kuat juara. Sementara Filipina ingin menunjukkan bahwa kemenangan atas Myanmar bukan kebetulan, tetapi hasil dari perkembangan nyata tim mereka. Jika Person mampu menerjemahkan pisuarnya menjadi permainan agresif di lapangan, bukan tidak mungkin duel ini akan berlangsung lebih sengit dari yang dibayangkan. Para pendukung Indonesia tentu berharap tim Garuda Muda mampu membungkam ucapan provokatif Person. Namun Filipina datang tanpa beban dan justru itu yang bisa membuat mereka berbahaya. Dalam sepak bola, kepercayaan diri adalah senjata tak terlihat yang kadang menjadi penentu hasil akhir. Kini semua mata tertuju pada laga malam nanti. Apakah Indonesia mampu meredam keberanian Filipina dan menunjukkan kualitas sebenarnya? Ataukah justru Person yang akan tersenyum puas karena pesuarnya sukses mengganggu fokus lawan? Yang jelas, pertandingan ini bukan sekadar duel kedua babak grup. Ini adalah pertarungan mental, gengsi, dan harga diri. Dan seperti biasa, SEA Games selalu menghadirkan cerita dramatis yang tak terduga. Malam ini mungkin akan menjadi salah satu babak terbaiknya.
Saat langit sepak bola Malaysia menggelap, renungan pahit Presiden sementara FAM, Datuk Wira Moh Yusof Mahadi di tengah krisis berlapis di persepak bolaan Timnas Malaysia. Kata Datuk Wira, Timnas senior terancam hukuman FIFA. Sekarang Timnas U17 gagal lolos AFC 2026. Sungguh memalukan. Malaysia menang poin FIFA atas Indonesia, tapi sesungguhnya hancur lebur di belakangnya. Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM kembali berada dalam pusaran tekanan besar setelah rentetan masalah yang menimpa sepak bola nasional dalam beberapa bulan terakhir. Presiden sementara FAM Datuk Wira Moh Yusof Haji Mahadi dikabarkan tengah bergulat dengan perasaan hancur lebur menyaksikan kemerosotan yang terjadi baik pada level senior maupun kelompok usia muda. Situasi ini menciptakan atmosfer muram yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Krisis yang membayangi Malaysia bermula dari kasus pemain ilegal yang menyeret tim nasional senior ke jurang hukuman berat dari FIFA. Keputusan itu tidak hanya menimbulkan kerugian kompetitif, tetapi juga mencoreng kredibilitas pengelolaan sepak bola Malaysia di mata internasional. Bagi Datuk Wira, insiden tersebut terasa seperti pukulan telak pada sebuah struktur yang selama ini dianggap sudah bergerak ke arah perbaikan. Setiap laporan yang masuk ke meja kerjanya semakin menunjukkan betapa kompleksnya persoalan yang harus ia hadapi. Pengamat menilai bahwa persoalan administratif yang selama ini dianggap sepele ternyata memiliki dampak destruktif yang jauh lebih besar. Dalam sejumlah percakapan internal, Datuk Wira dikabarkan beberapa kali mengungkapkan rasa frustrasinya, bahkan mempertanyakan bagaimana kesalahan tersebut bisa terjadi di tengah upaya reformasi yang telah dirancang bertahap. Di saat FAM masih berusaha memulihkan kepercayaan publik pasca hukuman itu, badai berikutnya datang menghantam. Timnas Malaysia U-Strip 17 gagal lolos ke putaran final AFC U-Strip 17 2026. Meskipun sempat mencatat kemenangan penting atas Indonesia, performa keseluruhan di babak kualifikasi tidak cukup kuat untuk membawa Malaysia melangkah lebih jauh. Hasil akhir menunjukkan bahwa kemenangan tunggal tidak mampu menutupi kemunduran yang sudah berlangsung cukup lama. Kegagalan ini menjadi sinyal keras bahwa masalah sepak bola Malaysia bukan sekadar teknis pertandingan, melainkan menyangkut struktur pembinaan, kualitas kompetisi usia muda, hingga perencanaan jangka panjang yang belum sepenuhnya terintegrasi. Sumber dekat federasi menyebutkan bahwa Datuk Wira memandang kegagalan tersebut sebagai bukti bahwa reformasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai bahwa performa tim muda adalah cerminan masa depan sepak bola nasional dan kegagalan mereka merupakan alarm keras bagi seluruh ekosistem. Dalam sejumlah momen pribadi, Datuk Wira dikabarkan sempat mencurahkan isi hatinya kepada rekan dekat mengenai perasaan bersalah yang sangat dalam. Ia mempertanyakan apakah keterpurukan yang dialami sepak bola Malaysia merupakan harga dari kesalahan masa lalu atau kelalaian yang tidak pernah benar-benar dihadapi secara serius. Pernyataan bernuansa reflektif itu menggambarkan tekanan emosional yang ia tanggung di tengah ekspektasi publik yang semakin menuntut perubahan nyata. Kepercayaan publik terhadap FAM berada di titik rapuh. Kritik datang dari berbagai arah, para penggemar, mantan pemain, pelatih lokal, bahkan media regional yang menyoroti kemunduran ini sebagai tanda bahwa Malaysia kehilangan pijakan yang selama ini menjadi kebanggaannya. Namun di tengah tekanan itu, sejumlah pihak menilai bahwa momen ini dapat menjadi peluang besar untuk melakukan perombakan struktural yang selama ini selalu tertunda. Datuk Wira sadar bahwa tantangan yang ia hadapi bukan sekadar memperbaiki citra federasi, tetapi memulihkan harapan sebuah bangsa yang mencintai sepak bola. Ia memahami bahwa rasa kecewa publik adalah bagian dari rasa memiliki dan justru menjadi dorongan untuk menggerakkan perubahan. Dalam berbagai rapat internal, ia mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk sistem pembinaan pemain muda, kurikulum pelatihan, hingga tata kelola kompetisi domestik. Menurut sumber internal FAM, ia telah menegaskan bahwa masa depan sepak bola Malaysia membutuhkan keberanian untuk melakukan perubahan radikal. Ia percaya bahwa kehancuran yang dirasakan saat ini bukan akhir dari segalanya, melainkan titik balik yang akan menentukan arah baru sepak bola negeri. Perlu ada konsolidasi total, komitmen jangka panjang, dan kesadaran kolektif untuk memperbaiki kesalahan, bukan sekadar mencari kambing hitam. Di tengah ruang kerja yang sunyi, tumpukan laporan dan data performa tim terasa seperti pengingat bahwa perjalanan masih jauh dari usai. Namun bagi Datuk Wira, secercah keyakinan tetap menyala. Keyakinan bahwa Malaysia masih memiliki bakat, sejarah, dan energi untuk bangkit selama ada kemauan untuk membangun kembali dari dasar. Langit sepak bola Malaysia memang sedang menggelap. Namun dari kegelapan inilah sering kali lahir sebuah kesadaran baru. Sebuah kesempatan untuk menata ulang fondasi, memperbaiki arah, dan menyalakan kembali asa yang sempat meredup. Bagi Datuk Wira, itulah tugas terbesarnya saat ini, bukan hanya mengatasi krisis, tetapi memastikan agar masa depan sepak bola Malaysia tidak lagi terperosok dalam kesalahan yang sama.
Guncangan besar dari Eropa, John Herdman akui terpikat proyek Timnas Indonesia. Benarkah era baru Garuda akan dimulai? Kata John Herdman, saya tertarik melatih Timnas Indonesia. Pemain mereka keren-keren dan lebih gilanya supporternya super fanatik ada di segala penjuru dunia. Kabar mengejutkan kembali datang dari benua Eropa. Media-media setempat memberitakan bahwa John Herdman, pelatih berpengalaman yang pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, disebut-sebut telah menjalani wawancara dengan ex-co PSSI untuk menjadi calon pelatih baru Timnas Indonesia. Rumor ini secara cepat menyebar dan langsung menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah pernyataan Herdman sendiri dalam sebuah wawancara yang beredar di sejumlah kanal media olahraga. Ia mengaku melihat Indonesia sebagai proyek yang tidak hanya menantang, tetapi juga sangat menjanjikan. Saya melihat sangat menarik profil Timnas Indonesia, para pemainnya memiliki potensi luar biasa, ujar Herdman dengan nada optimis. Namun hal yang paling mencuri perhatian justru adalah keterkejutannya terhadap fanatisme pendukung Garuda. Herdman mengakui bahwa ia tak menyangka dukungan terhadap Timnas Indonesia begitu besar dan tersebar di seluruh dunia. Yang bikin saya terkejut, penggemarnya sangat fanatik, ada di seluruh penjuru dunia. Banyak yang benar-benar mengagumi Timnas Indonesia, ujarnya. Komentar ini sekaligus menunjukkan bahwa nama Indonesia kini semakin dikenal luas di kancah global, bahkan sebelum mencapai prestasi tertinggi. Di mata seorang pelatih berpengalaman seperti Herdman, dukungan fanatik bukan sekadar hiburan. Ia tahu bahwa atmosfer yang kuat dapat menjadi modal emosional untuk membentuk mental juara dalam sebuah tim. Tidak mengherankan apabila kemudian ia menyebut Indonesia sebagai destinasi yang sangat menarik untuk karirnya selanjutnya. Lebih jauh, Herdman juga menilai bahwa visi besar PSSI untuk menembus Piala Dunia bukanlah hal mustahil. Berbekal pengalaman mengubah sepak bola Kanada dari tim biasa menjadi peserta Piala Dunia, ia tampak memahami bahwa proyek jangka panjang dengan fondasi yang tepat dapat membuahkan hasil luar biasa. Kita lihat ke depannya, bagaimana yang jelas saya tertarik mengingat target mereka Piala Dunia, ucapnya. Tidak berhenti sampai di situ, Herdman memuji kualitas para pemain Indonesia yang saat ini mulai meramaikan kompetisi internasional. Menurutnya, semakin banyak pemain Indonesia yang bermain dan ditempa di klub Eropa adalah sinyal positif yang menandakan kemajuan besar. Pemain-pemain Indonesia mempunyai kapabilitas yang baik, banyak yang bermain di klub-klub elit Eropa, katanya. Dengan kombinasi talenta lokal dan pengalaman internasional, Herdman melihat Indonesia sebagai tim yang siap berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan. Jika benar PSSI tengah mempertimbangkan Herdman sebagai kandidat pelatih, maka publik patut berharap banyak. Herdman dikenal sebagai sosok pembangun pondasi. Ia bukan hanya pelatih taktik, tetapi juga arsitek kultur sepak bola. Di Kanada, ia membenahi sistem tim nasional dari struktur dasar, membangun mentalitas pemain, hingga memperkuat filosofi bermain. Hasilnya, Kanada kembali tampil di Piala Dunia setelah absen selama 36 tahun. Bayangkan jika energi dan keahlian tersebut diterapkan untuk Timnas Indonesia. Tidak sedikit penggemar yang mulai berandai-andai lini serang Garuda yang kini diisi pemain cepat dan kreatif. Didukung pelatih yang disiplin dan visioner. Bukan tidak mungkin menjadi kombinasi mematikan di Asia, Tenggara, dan bahkan Asia. Terlebih lagi, Herdman dikenal berani memberi kesempatan kepada pemain muda, sesuatu yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang tengah dibanjiri bakat-bakat baru. Di sisi lain, rumor ini juga menimbulkan rasa penasaran yang luar biasa. PSSI masih bungkam, belum memberikan pernyataan resmi. Apakah mereka sedang mempertimbangkan beberapa kandidat lain? Ataukah pertemuan dengan Herdman memang sudah terjadi dan hanya menunggu waktu untuk diumumkan? Satu hal yang pasti, kabar wawancara Herdman telah menyalakan kembali optimisme besar di hati jutaan pendukung Garuda.
Para fans mulai membicarakan kemungkinan perubahan gaya bermain, peningkatan mentalitas, hingga mimpi besar yang selama ini hanya terdengar sebagai dongeng Indonesia tampil di Piala Dunia. Apakah ini langkah pertama menuju era baru sepak bola Indonesia? Apakah John Herdman akan menjadi arsitek yang mengantar Garuda terbang lebih tinggi? Untuk sementara, kita hanya bisa menunggu. Namun jika semua rumor ini benar, maka Indonesia sedang berada di titik yang sangat menentukan dalam perjalanan menuju panggung dunia. Dan bila Herdman benar-benar datang, bisa jadi inilah awal dari sebuah revolusi. Jangan remehkan Manchester City dalam perburuan gelar Premier League. Musim masih panjang, jadi para lawan jangan dulu merasa aman. Saat ini skuad Manchester City asuhan Pep Guardiola justru seperti luput dari sorotan. Hampir semua pengamat lebih fokus pada Arsenal yang dianggap kandidat terkuat juara Premier League musim ini. Padahal hingga game week 13, City bertengger di posisi kedua dengan 25 poin, hanya terpaut 5 poin dari Arsenal yang memimpin klasemen dengan 30 poin. Selisih yang sangat dekat dan jelas masih mudah dikejar. Arsenal tampil impresif dalam 13 laga, baru sekali kalah, menang 9 kali, dan 3 kali imbang. Namun tren positif mereka sempat tertahan saat ditahan Chelsea 1-1 di Stamford Bridge, meski lawan bermain dengan 10 pemain. Sementara itu, City mencatat 8 kemenangan, 1 imbang, dan 4 kekalahan. Performa mereka terus meningkat dari laga ke laga, termasuk kemenangan dramatis 3-2 atas Leeds United lewat gol injury time. Selanjutnya, City akan bertandang ke markas Fulham di Craven Cottage. Perjuangan Pep Guardiola belum selesai, peluang mereka bersaing dengan Arsenal tetap terbuka lebar. Bagaimana pendapatmu? Apakah City masih jadi ancaman utama dalam perebutan gelar? Prediksi Fulham versus Manchester City, peluang Citizen dekati puncak klasemen. Siap hajar demi peringkat puncak. Manchester City bersiap menjalani laga tandang krusial ke markas Fulham pada pekan ke-14 Liga Inggris 200-2526. Pertandingan di Craven Cottage, London, Rabu, (3 Desember 2025 pukul 02.30 waktu Indonesia Barat ini bisa menjadi momen penting bagi Citizen untuk memangkas jarak menuju puncak klasemen. Hingga pekan ke-13, City berada di posisi kedua dengan 25 poin, tertinggal 5 angka dari Arsenal. Kemenangan akan membuat tekanan pada sang pemuncak semakin besar. Di sisi lain, Fulham yang berada di posisi 15 dengan 17 poin justru sedang dalam performa impresif. Tim asuhan Marco Silva itu meraih 4 kemenangan dari 5 laga terakhir di semua kompetisi. Pep Guardiola mengakui laga ini tidak akan mudah. Ia memuji organisasi permainan Fulham yang terus berkembang dan sulit ditembus, seperti yang terlihat saat menghadapi Chelsea, Arsenal, dan Sunderland. Menurut kamu, apakah City mampu membawa pulang 3 poin dan semakin mendekati Arsenal? Baru 5 bulan di Manchester City, James Trafford sudah tidak betah dan ingin pindah dari Etihad Stadium. Kiper Manchester City, James Trafford, dikabarkan ingin hengkang hanya 5 bulan setelah kembali ke Etihad Stadium. Padahal, pemain 23 tahun ini sebelumnya memainkan peran vital dalam membawa Burnley promosi ke Liga Primer musim lalu. Namun kini ia kesulitan mendapat menit bermain reguler di bawah asuhan Pep Guardiola. Trafford sempat menjadi salah satu prospek paling menjanjikan di Inggris setelah tampil hampir di seluruh pertandingan Burnley pada musim 2024-25. Menciptakan 30 clean sheet rekor sepanjang masa bersama Port Vale musim 1953-54. Tim asuhan Scott Parker hanya kebobolan 16 gol dalam 46 laga, mengemas 100 poin dan finish kedua di bawah Leeds United. Sementara itu, Donnarumma diperkirakan kembali menjadi starter saat City melawan Fulham setelah sebelumnya menjadi sorotan karena dituduh sengaja cedera oleh pelatih Leeds, Daniel Farke. Momen itu terjadi ketika Leeds bangkit menyamakan kedudukan sebelum akhirnya City menang dramatis 3-2 lewat gol Phil Foden di masa injury time. Farke menilai tindakan Donnarumma cerdas namun meragukan unsur fair play, menyerahkan penilaian pada otoritas pertandingan.
Menurut kamu, apakah Trafford memang sebaiknya pergi atau justru harus bertahan dan berjuang di City?